don't worry, I will keep to the budget. But, I thought you deserved a few extra. Hai para Sotkers, selamat bersuah kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Elliot adalah seorang pria yang memiliki badan kekar dan six-pack, dan karena hal itu dengan gampangnya ia bisa bermantap-mantapan dengan para wanita meskipun wanita itu sudah berkeluarga. Ya, seperti yang terjadi pada film Infidelity in Suburbia yang disutradarai oleh David Winning, rilis pada tahun 2017. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Di awal shot kita menyaksikan perempuan yang sedang menanam jagung dengan pria asing, tetapi ia malah diciduk dengan anaknya sebelum menyemprot. Chaps berpindah pada sebuah tepi danau dan kita akan melihat sepasang suami istri bernama Jay dan Rina sedang mengemas barang-barangnya dari perahu mereka. Sedangkan anaknya yang bernama Jamie sedang bersantai di pinggiran landasan. Pada saat mereka masih sementara mengemas barang, tiba-tiba saja Jamie jatuh dan tenggelam ke air. Di waktu yang sama Sot, tiba-tiba datang seorang pria asing bernama Elliot menyelamatkan Jamie. Ya, sebagai tanda terima kasih, Jay dan Rina pun mengajak Elliot ke rumahnya untuk minum bersama. Nah, saat acara minum-minum sedang berjalan, entah kenapa teman Rina yang bernama Maya terus menatap Elliot dengan tatapan penuh maksud. Begitu juga dengan Rina. Setelah nyesot mereka lanjut makan malam. Di sini Rina sedang bercerita jika ia ingin merenov dapurnya. Elliot pun memberitahu mereka jika dirinya kebetulan adalah seorang tukang dan siap membantunya. Malam harinya nyesot, Jay mengajak Rina menanam jagung, tapi entah kenapa Rina menolak. Esok hari pun tiba di mana Elliot sedang merancang konsep dapur Rina di taman, dan ternyata si Rina sedang menatap Elliot dari atas. Setelahnya ia turun ke bawah lalu duduk di samping Elliot. Sementara Elliot sedang sibuk menjelaskan, tetapi Rina malah sibuk melirik body six-pack-nya. Dan karena Rina sudah tidak sanggup dan sangat gerah melihat body six-pack Elliot, ia pun naik ke atas untuk mandi dan berfantasi. Setelahnya Nisot, Rina dan Elliot mendatangi sebuah toko untuk membeli alat dapur. Lalu di sini Rina bertanya, sebenarnya kamu tinggal di mana dan apakah sudah mempunyai istri atau belum? Elliot pun menjawab jika dirinya tidak mempunyai apa-apa saat ini. Hingga pada akhirnya dengan lancang Elliot menyedot dan menyuap Rina. Dan Rina sepertinya sangat merespon. Setelahnya mereka pun pulang ke rumah. Nah, saat Elliot mulai mengerjakan dapur, tiba-tiba saja Luna datang lalu melirik kiri kanan body six-pack Elliot. Setelah itu Rina mengajak Elliot untuk menemaninya ke perahu di tepi danau, tetapi pada saat Rina masuk ke dalam, ia tiba-tiba terkejut melihat dalaman perempuan yang tergeletak di atas kursi. Dan hal itu membuatnya sangat sedih karena menganggap Jay telah berselingkuh dengan perempuan lain. Setelah Elliot mengetahui hal tersebut, ia pun mengambil kesempatan di mana ia memberi perhatian lebih kepada Rina. Di rumah, saat Jay pulang kerja, Rina pun langsung bertanya, kamu dari mana saja dan habis melakukan apa di perahu? Ray pun menjawab, saya tidak pernah melakukan hal aneh di perahu. Keesokan harinya saat Elliot sedang bekerja, Rina menghampirinya dan mereka berdua terlihat seperti sepasang suami istri. Setelah beberapa saat bercerita, Rina pamit ke WC untuk mandi. Ternyata Elliot mengikutinya dan langsung memperlihatkan body six-pack-nya. Rina yang melihatnya seketika langsung bergejolak. Mereka berdua pun menanam jagung. Setelah nyesot, mereka ngobrol di dapur. Lalu Rina berkata, sepertinya saya sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan gelap ini. Ya, tetapi karena Elliot sangat cerdas meluluhkan hati wanita, ujung-ujungnya menanam jagung lagi. Keesokan harinya, dengan berani Elliot memberi Rina bunga di hadapan Jay. Jay melihat hal tersebut tentunya sangat kecewa dan sakit hati. Lalu Rina mengembalikan bunga tersebut kepada Elliot dengan keadaan emosi lalu pergi. Disinilah sifat asli Elliot mulai kelihatan dan merajalela.
Nah, saat Jay dan Rina ingin segera tidur, ternyata ia baru mengetahui jika selama ini Jay tidak pernah selingkuh. Di sisi lain shot, Elliot sedang menemui perempuan berbaju kuning lalu mengajaknya ke perahu. Di sana ia menanam jagung bersama, tapi setelah itu Jay malah membunuh perempuan tersebut. Keesokan harinya saat Rina sedang menyimpan selang pencuci mobil di gudang rumahnya, ia terkejut melihat banyak tulisan yang tertempel. Setelahnya, ia pun langsung mencari tahu latar belakang Elliot di internet, tetapi tidak berhasil. Lalu ia keluar untuk mencari fakta-fakta yang lain perihal Elliot. Di sini Rina menemui seorang nenek-nenek lalu menceritakan masa lalu Elliot yang sebenarnya. Ternyata anak-anak yang kita lihat di awal film sebelumnya adalah Elliot yang menciduk ibunya selingkuh dengan pria lain. Karena kecewa, ia pun membakar rumahnya beserta ibu dan pria tersebut, dan karena hal itu jugalah yang membuatnya jadi fuckboy dan perusak hubungan orang, bahkan menjadi seorang psikopat. Setelah mengetahui semua perihal Elliot, Rina pun pulang. Di sisi lain ternyata Elliot menyusup masuk ke rumahnya untuk menyekap Jay lalu membawanya ke perahu. Nah, pada saat Rina sudah sampai, ternyata Elliot sudah standby menunggunya. Di sini saat Elliot kembali mengajak Rina untuk menanam, jelas saja Rina menolak. Elliot pun langsung mengajaknya dengan cara yang kasar. Nah, saat jagungnya sudah ingin ditancapkan, tiba-tiba saja Jamie melihat mereka. Elliot pun langsung mengingat masa lalu ibunya. Sementara Rina berdiri dan langsung membacot kepala Elliot menggunakan botol lalu kabur. Tetapi Elliot mengejarnya dan langsung setelah itu Elliot membungkus Rina dengan spanduk lalu membawanya ke perahu. Tetapi pada saat Elliot kembali naik ke atas, Rina berhasil keluar dari bungkusan tersebut menggunakan pisau lalu naik ke atas juga. Tetapi Elliot melihatnya. Rina pun langsung menikamnya lalu kabur. Di sini Rina berhasil menemukan Jay yang sedang terikat, tetapi Elliot ternyata belum mati. Nah, saat Rina berusaha melarikan diri, sialnya ia terjebak pada sebuah ruangan. Tetapi pada akhirnya ia berhasil membunuh Elliot. Di akhir cerita ini Rina kembali hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Cerita Chaps pun selesai. Ya, tentunya ada hal yang bisa kita petik dari film ini Jangan pernah selingkuh sebab selingkuh itu tidak baik untuk kesehatan. Selamat bersua kembali.